Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kepada anak-anakku siswa-siswi MI Darul Hikmah kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bu Guru cintai, Bu Guru sayangi, dan Bu Guru banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini di bulan Ramadan ini kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru sayangi, masih semangat puasanya? Alhamdulillah, anak-anak semuanya harus semangat dalam menjalankan ibadah puasa, karena menjalankan ibadah puasa itu merupakan suatu kewajiban bagi semua umat Islam. Anak-anak kelas 1, kelas 2 mulai latihan berpuasa. Anak-anak yang sudah besar kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah harus melaksanakan puasa 1 hari penuh, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebelum Bu Guru lanjutkan ke materi selanjutnya, kita bernyanyi bersama tentang bulan Ramadan. Anak-anak sudah bisa? Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, diwajibkannya untuk puasa, menahan lapar serta dahaga, menahan nafsu, tidak berdusta, tidak mencela sesama. Siapa sedang puasa tetapi ia berdusta, berkata kotor, suka mencela, suka menggunjing serta menghina, maka puasanya tidak berguna, tidak manfaat baginya. Sudah bisa anak-anak semuanya? Jadi anak-anak semuanya berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi anak-anak harus menahan semua hal-hal yang bisa merusak pahalanya berpuasa. Seperti dalam lagu tadi, contohnya berkata dusta, berkata kotor, menggunjing, mencela, dan lain sebagainya. Itu harus dihindari anak-anak semuanya agar puasa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan sholat sunnah tarawih. Ini adalah bulan Ramadan anak-anak, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan panen pahala. Nah, marilah kita mumpung masih di bulan Ramadan, kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu akan mendapatkan piala emas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluar adalah menyandang predikat orang-orang yang bertakwa. Bu Guru ingin tanya nih, apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Nah, jadi anak-anak harus melaksanakan walaupun itu sholat sunnah tarawih,
maka anak-anak semuanya harus melaksanakan sholat tarawih karena pahalanya banyak sekali. Dimulai dari malam pertama sampai dengan malam ke-30 pahalanya berbeda-beda. Oleh karena itu, mari anak-anak menyimak apa saja keutamaan tentang sholat tarawih. Di sini Bu Guru akan menyampaikan keutamaan sholat tarawih, yaitu pada mulai malam pertama sampai dengan malam ke-10. Untuk yang malam ke-11 dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru yang lain. Baik, keutamaan sholat sunat tarawih yaitu malam pertama adalah seorang mukmin itu akan keluar bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan dari ibunya. Jadi tidak mempunyai dosa, masih suci. Ya. Pada malam kedua, keutamaan sholat tarawih pada malam kedua adalah diampunilah dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Jadi dosa kita akan diampuni, dosa kedua orang tua kita akan diampuni oleh Allah apabila orang-orang mukmin. Pahala sholat tarawih pada malam ketiga adalah berteriaklah malaikat dari bawah arsy. Malaikat itu berteriak sangat keras di bawah arsy. Yaitu apa teriakan malaikat itu? Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat adalah ia diberi pahala seakan-akan telah membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, dan membaca kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Yang kita tidak tahu, kitab Zabur itu adalah pada masanya Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil pada masanya Nabi Isa, kitab Zabur pada masa Nabi Daud, dan kitab Al-Quran pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan sholat tarawih pada malam kelima yang nanti malam kita akan laksanakan, yaitu keutamaan sholat tarawih pada malam kelima adalah ia akan diberi Allah pahala orang yang telah sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Begitu besarnya pahala orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam kelima nanti malam. Oleh karena itu, anak-anak semuanya jangan meninggalkan sholat tarawih. Ajak ayah, ibu, kakak, adik ke musola, ke masjid, atau di rumah untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam kelima nanti. Selanjutnya, pahala sholat sunnah tarawih pada malam keenam adalah ia diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala orang-orang yang bertawaf di Baitullah dan memintakan ampun baginya segala batu dan pasir. Subhanallah, kita belum pernah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, tetapi apabila kita melaksanakan sholat sunnah pada malam keenam, kita seakan-akan mendapat pahala seperti orang yang sedang bertawaf di Baitullah. Selanjutnya adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-7. Apa keutamaan sholat tarawih pada malam ke-7? Adalah ia seakan-akan telah mengalami pada masa Nabi Musa alaihissalam, kemudian
membelanya terhadap Fir'aun dan Haman. Kita tahu bahwasanya Raja Fir'aun adalah raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang akhirnya dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkan di Laut Merah. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-8 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu akan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat pada malam ke-8. Subhanallah. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-9 adalah seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, yang paling khusyuk ibadahnya. Nah, apabila kita semuanya melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-9, kita itu akan diberi pahala seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan sholat sunnah tarawih pada malam ke-10 adalah dia akan dikaruniai oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah, begitu banyaknya, begitu luasnya. Oleh karena itu, Bu Guru hanya bisa berpesan kepada anak-anak semuanya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat sunnah tarawih. Karena kalau kita meninggalkan sholat tarawih, nanti kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat anak-anak? Ayo kita nyanyi lagi tentang sholat tarawih. Sudah bisa anak-anak semuanya menyanyikan sholat tarawih? Ayo. Sholat tarawih sesudah Isya membuat puasa bertambah sempurna. Sholat tarawih bersama-sama di masjid, di rumah pun bisa. Sholat tarawih banyak rokaatnya, sholat tarawih banyak pahalanya. Sholat tarawih banyak rokaatnya, sholat tarawih banyak pahalanya. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita tepuk puasa untuk lebih semangat lagi anak-anak dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, karena bulan penuh pahala, bulan panen pahala. Ayo kita berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Ya, ulangi lagi. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Ya, semangat ya anak-anak. Semangat melaksanakan ibadah puasa supaya kita semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Akhirnya dari Bu Guru cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.